الحمد لله الذي أرشدنا وهدانا بهداية الإسلام والحمد لله الذي وفقنا بقول توفيقه وبكل نعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه العلام ومن تبعه بإحسان إلى دار معلوم. Wa ba'du, para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, kitab fikih 4 mazhab yang akan membahas bab tentang halal haram dalam kehidupan bagian kelima. Kita telah jelaskan halal haram bagian pertama tentang makanan dan minuman. Kita jelaskan halal haram bagian kedua tentang bagaimana menggunakan pakaian. Halal haram yang ketiga bagaimana mengukur darurat. Halal haram yang selanjutnya bagaimana tentang mengukur minuman makanan yang dibolehkan. Sekarang kita masuki bagian kelima tentang hubungan suami istri. Ini penting supaya tidak sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan apa yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa salah satu fitnah atau ujian yang paling besar salah satunya adalah ujian dalam berkeluarga, dan salah satu dosa besar yang Rasul wanti-wanti supaya tidak terjadi yaitu selingkuh dengan istri atau suami tetangga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam? Qala an taj'ala lillahi naddan wa huwa khalaqaka. Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar itu? Yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua, wa an ta'uqqa liwalidayka, durhaka sama kedua orang tua. Yang ketiga, antuzania halilata jarika, selingkuh dengan istri maupun sesami tetangga orang lain. Dan bagian ketiga ini salah satu penyebabnya karena hubungan suami istrinya tidak harmonis. Maka kita akan coba uraikan sebagaimana pandangan fikih tentang hubungan suami istri, dan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri untuk menjaga hubungan suami istri. Hubungan suami istri pasti doanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi apakah semakin bertambah usia semakin sakinah, mawaddah, warahmah? Itu masing-masing kita yang menjawabnya. Kita akan uraikan dahulu yang disebut dengan al-wat'u, hubungan suami istri yang terkait dengan hubungan fisik. Yang pertama, al-istimta'u wajibun 'ala ar-rajul lil mar'ah idza intafal 'uzru, bahwa memberikan pelayanan dan kenyamanan hubungan seksual suami laki-laki atas istri perempuan hukumnya wajib apabila tidak ada uzur. Jadi kalau sejak awal siap menikah dengan saya yang sudah tua, tidak bisa apa-apa, siap, berarti sudah akad di awal. Tapi kalau tidak ada kejujuran di awal, maka masuk hukumnya tetap hukumnya wajib. Idza intafal uzru, jika tidak ada uzur yang membatalkannya. Bima yuhaqqiqul i'faf was-saun 'anil haram. Kenapa wajib hubungan suami istri itu jika tidak ada uzur? Karena untuk menjaga kesucian diri, untuk menjaga kesucian keluarga, dan mencegah masing-masing pasangan jatuh pada hal yang haram. Tahun 80-an, 90-an, tahun 2000 muncul istilah pil dan wil, pria idaman lain, wanita idaman lain. Masuk setelah Covid, muncul yang baru, pelakor, perebut laki orang.
lawannya pebinor, perebut bini orang. Atau nanti ke depan apalagi istilahnya itu. Kenapa wajib hubungan suami dilakukan oleh kedua belah pihak kecuali ada uzur? Karena untuk menjaga kesucian keluarga dan menjaga mereka jatuh kepada hal yang haram. Ini mohon maaf, bapak-bapak yang suka di grup ngasih-ngasih foto-foto perempuan orang lain dengan alasan sholat Jumat, malam Jumat. Nah, ini dihentikan ini. Haram itu hukumnya. Saya kasih tahu aja ini di grup bapak-bapak biasanya kalau sudah ngirimin gambar polisi perempuan, nggak tahu tuh foto siapa, itu haram hukumnya itu. Ibu-ibu juga sama, karena cinta sama paslon kirim gambar laki-laki, nggak perlu itu. Yang penting ditusuk aja ketika pemilu, nggak usah kirim-kirim di foto itu. Kenapa? Karena orangnya belum mengizinkan kita kirim, apalagi kita koleksi fotonya. Ini penting karena hal haram kehidupan ini. Kita lanjut. Apakah ada nikmatnya? Ada tipe orang yang suka ngumpul-ngumpulin foto, ngelihat profil orang disimpan di HP. Nanti foto rame-rame dipotong, di crop berdua padahal rame. Mulai ditinggalkan kebiasaan. Bercanda boleh. Ganti emotikonnya gambar-gambar animasi yang standar. Gambar masjid, gambar motor, mobil boleh. Jangan gambar perempuan, kita nggak tahu itu anak orang, istri orang, atau bibinya orang. Wa tubahu kullu wujuhil istimta' illa al-ityana fid duburi fahuwa haram. Apapun yang dilakukan oleh suami istri dengan cara apapun, dengan model apapun, hukumnya mubah kecuali melakukannya di bagian dubur atau belakang, hukumnya haram. Berarti selain itu halal. Kenapa? Wa makanul wat'i bittifaqil madzhab. 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa hubungan suami istri itu tujuan terakhirnya adalah qubul, bukan dubur. Boleh dengan cara apapun, dari arah manapun, dengan model apapun. Yang penting tujuan akhirnya adalah qubul. Kemaluan di depan bukan dubur. Apa dasarnya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Pasanganmu, istri-istrimu adalah ladangmu, maka cangkullah, maka tanamlah dari berbagai arah. Ay ala ayyati kaifiyah qa'imah au qa'idah muqabbalah au mudbirah fi aqbalihinna wa innama ya'ni zalika mawdi'ul waladil harthi. Dengan cara apa? Berdiri, duduk, dari depan, dari belakang, terserah. Yang penting akhirnya adalah pada bagian kubul, karena itu tempat perempuan melahirkan atau mengeluarkan isi kandungannya. Lalu standar hubungan suami istri itu berapa lama? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat wajibnya hubungan suami istri itu minimal sekali setelah akad pernikahan. Nah, jadi malam pertama itu sekali minimal itu. Tapi Imam Tohawi, ulama yang lain berpendapat minimal setiap 4 malam sekali hubungannya. Mulai dicek itu, udah dilakukan nggak sebagai suami yang baik, kan begitu? Fi kulli arba'i layalin marrah, per 4 malam sekali. Wah, ini gimana Ustadz? Kalau saya tugas dinas yang keluar kota kurang per 2 minggu, nah dikodok saja, nggak ada masalah. Kata Imam Syafi'i sekali cukup, yang lainnya tidak ada kewajiban. Tapi Imam Tohawi per 4 malam 1. Wa qala ba'duhum, tapi ulama yang lain tidak disebut nama ulama, tadi Imam Syafi'i, Imam Tohawi, minimal 4 bulan sekali. Jadi sekali dalam 4
bulan. Itulah kenapa pada masa Umar bin Khattab itu kan pasukan perang itu per 4 bulan pergantian pasukan. Per 4 bulan. Nah, ini nanti kalau siapa yang terpilih pemimpinnya, ini perlu dipertimbangkan ini. Tugas dinas-dinas itu ya diperhitungkan per 3 bulan 4 bulan pergantian. Libur. Tapi Pak Ustadz, alhamdulillah suami saya Ustadz setahun alhamdulillah kuat. Maksud ibu bagaimana? Tidak ada masalah Pak Ustadz. Iya, dia punya istri kedua di sana, kita nggak tahu kan? Nah, makanya dia nggak pulang-pulang. Nah, itu beda pembahasannya kan begitu. Jadi sekali minimal 4/4 malam satu kali atau minimal sekali per 4 bulan, itu standar bagaimana kewajiban suami istri. Kenapa hubungan dari dubur diharamkan? Karena Rasul bersabda, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Allah melaknat suami yang berhubungan dengan istrinya dari duburnya, dilaknat. Yang kedua, Allah juga melaknat yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Sebagaimana Allah melaknat orang yang mendatangi paranormal dan dia percaya dengan pendapatnya, maka dia menjadi kafir. Artinya orang yang datang ke paranormal percaya dengan apa yang dia sampaikan dihitung kafir, sama kafirnya dengan orang yang melakukan hubungan suami istri dari duburnya dan dalam keadaan haid. Wa rubbama kana aswa' min ad-dubur wad'u zakari fi famil mar'ah wa nahwihi mimma ja'ana min syujuzil gharbiyyin fayakunu dzalika haraman li thubuti dararihi wa qubhihi syar'an wa zawqan. Ada lagi kebiasaan orang-orang barat yang menyimpang, mohon maaf, meletakkan kemaluannya di mulut pasangannya. Menurut pandangan fikih itu hukumnya haram karena secara naluri bertentangan dengan tabiat manusia. Karena itu kemaluan tempat kotoran, sedangkan mulut ini tempat memakan makanan yang baik. Pandangan fikih dikatakan haram. Secara naluri, secara tabiat, secara etika, secara rasa tidak ada rasanya itu. Meletakkan kemaluannya kepada mulut pasangannya dan sebaliknya. Kemudian bagaimana hubungan pasangan ketika wanita dalam keadaan haid? Wa yahrumu bil ittifaq ityanul haid. Sepakat semua ulama haram hukumnya mendatangi wanita dalam keadaan haid. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 222, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau wanita atau pasangan kita dalam keadaan haid maka haram mendatanginya. Maksudnya haram berhubungan suami istri. Tapi selain pada kemaluan yang di depan kubul tidak ada keharaman. Maksudnya hubungan pada kubul itu saja. Selain itu mencumbu dan sebagainya tidak ada masalah. Haram hubungan suami istri. Wa yasunnu liman wati al-haid, kalaupun terjadi kekhilafan seorang suami menghubungi istri dalam keadaan haid, maka dianjurkan untuk membayar sedekah atas perbuatannya itu dengan 1 dinar. Kalau hubungan dari dubur dengan 1/2 dinar. 1 dinar itu kalau dikonversi 4,25 gram emas. Sekitar 4/4 emas ya. Jadi kalau 1/2 dinar berarti 2 gram, 12,5 gram. Kan kalau 1 dinar 4 gram, kita hitung 4 aja. Jadi kalau yang menghubungi istri dalam keadaan haid maka diminta bersedekah, kafaratnya bayar 1 dinar, 4 gram emas. Kalau dari duburnya maka diminta bersedekah dengan 1/2 dinar, yaitu 2 gram emas murni. Sekarang harga emas ini 1 juta 1 gram.
Kau Ustaz tahu? Nah, karena istrinya minta dibeliin kan, 1 juta, berarti 4 juta. Menghubungi dari duburnya 2 juta. Bersedekah sebagai bentuk pertobatan karena itu perbuatan yang haram. Muncul pertanyaan, Ustadz, saya kan sudah selesai haid, udah bersih, cuman belum mandi, boleh nggak berhubungan? Itu kan pertanyaan sederhana tapi penting dijawab itu. Misalnya sudah haidnya bersih, nanti kalau kita punya mantu cucu perlu kita jelaskan itu, haid sudah bersih, mati air, baru hidup lagi air nanti sore, kebetulan pumpnya lagi ada perbaikan, pagi ke sore itu kan udah lama itu libur. Nah, hukumnya boleh nggak? Mazhab Abu Hanifah, itu mazhab Imam Hanafi, mengatakan boleh dengan catatan pasti darahnya sudah berhenti dan tidak ada darah lagi, maka hukumnya boleh. Wa ajaza Abu Hanifah ityanul mar'ati iza inqata'a damul haidi walau lam taghtasil bil ma' illa annahu idza inqata'a damuha ba'da aktsaril haid 10 ayyam halat hina idin wa in inqata'a damuha li aqalli min 10 ayyam lam tahil hatta yamdi waqta salatin kamil aw taghtasil. Jadi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu punya standar. Kalau dia tidak mandi sudah bersih, boleh. Tapi ada standarnya. Bagaimana standarnya? Sudah 10 hari. Lewat 10 hari udah bersih, nggak ada masalah, boleh. Tapi kalau belum 10 hari, tidak boleh. Karena dianggap rata-rata haid itu kan 1 minggu. Jadi kalau 10 hari itu sudah bersih, paling ada sedikit noda-nodanya, maka hukumnya boleh. Tapi selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, apa hukumnya? Tidak boleh dan wajib mandi. Ini supaya tahu nanti. Kata istri, enggak boleh, baru ngaji. Oh iya, mazhab Hanafi boleh. Selain mazhab Hanafi, tidak boleh, kecuali harus mandi. Tapi selain pada kemaluan tersebut dibolehkan berhubungan suami istri, karena larangannya mutlak hanya pada hubungan suami istri pada kemaluan kubul tadi. Tapi beberapa ulama menyarankan kalaupun posisinya sudah dalam keadaan haid, dia ingin berhubungan yang lain, seperti mazhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i menyarankan lebih baik kalau sangat tidak urgen jangan, takut khilaf. Boleh, tapi kalau tidak sangat urgen jangan, karena saddan lizzari'ah. Karena kalau sudah berhubungan itu takut khilaf kan begitu kan? Nah, makanya bulan Ramadan kan nggak boleh juga itu. Nah, jangan dekat-dekat kan begitu. Tapi kata mazhab Hambali, tadi mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, sebaiknya tidak. Mazhab Hambali boleh, karena itu akan membuat kedua pasangan tersiksa kalau tidak saling berhubungan. Apalagi nih, saya baru menghadiri pernikahan di Jakarta itu. Saya tanya, gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi Ustadz nanti malam saya libur. Kenapa? Saya bilang, datang bulan. Itu masih muda kan, luar biasa cobaannya itu. Berarti dia harus menunggu seminggu lagi kan? Padahal sudah pesta sana kemari kan begitu. Menurut mazhab Hambali boleh, yang penting dia pastikan tidak pada kemaluan tersebut. Tapi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kalau tidak sangat urgen sebaiknya jangan, karena takut nanti khilaf. Nomor 3, kalau dia bisa memastikan bahwa ketika haid itu pasti tidak menyentuhnya, ditutup misalnya,
pakai celana dan sebagainya, silakan saja. Jadi dijaga sejak awal. Sudah dikasih red zone, ini red zone nih, nggak boleh dikasih garis polisi kan begitu, nggak boleh. Itu nggak ada masalah. Jadi mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi mengatakan sebaiknya jangan, kecuali sangat urgen. Mazhab Hambali mengatakan boleh. Yang penting tidak pada kubul tersebut. Pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ini sangat relevan bagi suami yang memang setiap hari pergi pagi pulang sore. Artinya suaminya ada. Tapi untuk suami yang kerja di pelayaran ini masalah ini kalau nggak boleh. Maka mazhab Hambali tadi yang sangat relevan. 6 bulan nggak pulang-pulang kan begitu, bisa stres. Jadi pendapat mazhab ini tidak selamanya mutlak bisa kita lakukan, tergantung kebutuhannya. Bagi yang bapak yang masuk pagi pulang sore kerja kantoran, relevan pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, jangan. Karena kan tiap hari ketemu ya. Tapi bagi yang kerja keluar kota, dinas per 2 bulan, pendapat mazhab Hambali yang paling aman. Karena libur cuma 3 hari, kan begitu. Datang bulan, balik lagi. Oh, itu kan kasihan kepada pasangannya. Yang dua-dua saling merindu, apalagi baru menikah. Maka pendapat mazhab Hambali yang relevan. Yang ketiga pendapatnya langsung dibuat sistemnya, sistem pertahanan red zone yang nggak boleh ini. Udah itu lebih boleh lagi, nggak ada masalah. Pastikan bisa yudbitu nafsahu anil farji imma li syiddati wara aw li dhu'fi syahwah jaza wa illa lam yujzi. Jadi kalau kuat imannya, kalau jangan. Saya mohon maaf ya, karena pembahasannya saya usahakan untuk menghindari kata-kata yang berbau pornografi. Yang kedua, apa hukumnya suami melakukan yang disebut dengan KB alami? Apa KB alami itu? Ketika sampai pada titik puncak orgasmenya di luar. Ada yang namanya disebut dengan, dalam bahasa agama namanya azal. Bukan ajal ya, kalau ajal meninggal. Ini azal. Kalau ajal meninggal itu pakai huruf J, kalau ini pakai Z, azal. Azal itu apa? Hubungan suami istri sampai pada titik dia akan mengeluarkan spermanya, dia lakukan di luar kemaluan. Ketika sudah berhubungan pada titik puncak di luar dikeluarkan, tidak pada bagian dalam istri. Itu namanya azal. Kalau bahasa di Sumatera saya nggak tahu, saya harus hati-hati nih, karena kita direkam kan begitu. Tembak di luar, apa hukumnya? Karena secara pandangan kesehatan itu memang menyiksa laki-laki dan menyiksa wanita, karena pada titik puncak sekali dicabut, dikeluarkan di luar. Bagaimana hukumnya? An-naza' ba'dal ilaj liyunzilal ma' kharijal farji. La khilafa bainal ulama' ma'ada Ibn Hazm az-Zahiri annahu yajuzul azla 'aniz zawjah bi syarti idniha. Jadi hukum azal, yaitu mengeluarkan sperma di luar sampai pada titik puncak dikeluarkan di luar, hukumnya boleh 4 mazhab sepakat, tapi harus izin istri. Kalau istri nggak izin, lanjut. Nah, jadi syaratnya begitu, harus izin istri. Maka ditanya dulu. Itu kalau istilah dokter katanya KB alami, supaya tidak terjadi pembuahan. Hukum fikih apa? Sepakat boleh, tapi harus izin istri, karena secara kesehatan dan secara psikologi katanya perempuan yang paling tersiksa itu. Nomor 2-nya laki-laki juga, karena harus apa? Posisinya, fokusnya pada 2 hal. Satu, fokus kepada istrinya, pada titik puncak fokus harus mencabutnya. Itu berat sekali itu. Dan kalau tidak dilatih atau tidak terbiasa, luar biasa itu. Maka terjadilah apa istilahnya? Khilaf. Kan sering itu ya. Ini adik kamu ini karena khilaf ini, kan begitu ya. Tapi hukum fikihnya boleh. Tapi Ibnu Hazm az-Zahiri, nah, jadi ada mazhab lain selain 4 mazhab, kan mazhab Maliki,
Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini kan 4 mazhab yang terkenal ya. Ada mazhab lain namanya mazhab Zahiri. Zahiri ini apa? Tekstual. Jadi berdasarkan kata Quran begini-begini aja. Tekstual itu berarti menghakimi berdasarkan hadis. Kalau nggak ada hadis nggak mau, kalau nggak ada Quran nggak mau. Mereka mengatakan tidak boleh. Tapi 4 mazhab sepakat boleh dengan syarat apa? Izin istri. Dan syaratnya izin istri itu harus dengan tidak ada paksaan. 4 mazhab ini sepakat boleh, tapi mazhab Syafi'i dan Hambali itu lebih cenderung bolehnya jatuh ke makruh. Kalau ternyata nanti itu menjadi sebab hubungan menjadi tidak baik atau nauzubillah selingkuh akhirnya. Karena tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan suami istri. Tapi 4 mazhab sepakat boleh. Yaitu mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali boleh dengan syarat izin istri. Tapi Syafi'i dan Hambali cenderung bolehnya jatuh ke makruh kalau berpotensi merusak hubungan rumah tangga, harmonisasi hubungan, apalagi sampai nanti jatuh ke perselingkuhan. Begitu pola hukum fikihnya. Boleh. Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal, itu membolehkan azal, mengeluarkan sperma di luar kemaluan wanita itu karena alasan takut anaknya banyak. Nah, ini yang tadi yang saya katakan KB alami tadi. Ini Imam Ghazali termasuk membolehkan. Karena pendapat Imam Ghazali inilah para ulama sepakat boleh menggunakan alat kontrasepsi untuk perempuan maupun laki-laki dengan kondom tadi untuk mencegah menjadi anak, tapi dalam waktu temporal, artinya mengatur jadinya anak, bukan menutup selama-lamanya. Jadi karena pada Imam Ghazali tadi boleh menggunakan obat, alat kontrasepsi atau apapun namanya, tapi sifatnya temporary, bukan selamanya. Tapi kalau selamanya haram hukumnya. Karena ada kan ditutup itu ya. Nanti kita lihat apa penjelasannya. Qala Dzarkashi, yajuzu isti'malud dawa liman ilhubla fi waqtin duna waqtin kal azal wala yajuzu tadawi liman ilhabli bil kulliyah. Jadi semua ulama sepakat haram hukumnya menutup rahim atau menutup mengkebiri laki-laki, tapi kalau diatur dengan alat kontrasepsi atau alat kondom yang sifatnya sementara, hukumnya boleh. Karena untuk apa? Mengatur lahirnya anak. Jadi kata Imam Ghazali, tanzim an-nasal, mengatur kelahiran anak hukumnya boleh, tapi qat'un nasal, memutuskan alat reproduksi supaya tidak reproduksi, hukumnya haram. Ini yang nanti kalau dibaca dalam risalahnya Fatwa MUI itu terjadi perdebatan yang panjang di tahun 2002 antara MUI dengan BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Titik temunya di situ antara tubektomi dengan vasektomi tadi. Fatwa MUI mengatakan tidak boleh, tapi akhirnya titik tengah apa? Boleh, tapi yang sifatnya sementara tadi. Dan boleh kalau sifatnya kesehatan, misalnya yang mohon maaf yang istrinya lahirnya sesar ya, udah 3 kali, kata medis ini bahaya, maka boleh ditutup. Atau kasus ada jemaah kita yang anak pertama lahir, anak kedua itu busuk kan ovariumnya, kandungannya, sehingga anaknya meninggal, langsung ditutup karena takut akan jadi penyakit. Nah, di situ titik temunya. Tapi sampai mematikan dengan sengaja itu fatwa ini menolak dan hukumnya haram. Ini disinilah kemarin terjadi perbedaan yang cukup tajam antara BKKBN dengan
fatwa Majelis Ulama Indonesia, meskipun jalannya sudah ada. Apa itu boleh jika sifatnya tidak abadi, hanya temporary. Itu terkait dengan memutus atau mencegah anak lahir ya, keluarga berencana kan begitu ya. Dan ternyata sekarang fenomenanya, mohon maaf, banyak sekarang orang malah susah punya anak ini sekarang. Banyak sekarang susah punya anak, sampai mengambil anak angkat, bahkan transaksi jual beli bayi di rumah sakit atau di mana yang nggak jelas kan, dibeli kan begitu ya. Jadi ini juga bagian yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan mencegah atau mengatur lahirnya anak, direncanakan dengan temporerinya dan tidak diputus lama-lamanya. Sekarang adab untuk melakukan hubungan suami istri. Yang pertama, disunnahkan untuk membaca bismillah sebelum melakukannya. Kemudian membaca qul huwallahu ahad, kemudian bertakbir, bertahlil, lalu membaca doa bismillahil aliyil azim Allahumma ja'alha dzurriyyah thayyibah in kunta qadarta an tukhrija dzalika min salbi Allahumma jaddimni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtani wa yanharifu anil qiblah wa la yastaqbilul qiblah bil wiqa ikramanil qiblah. Jadi adab hubungan suami istri itu, aduh Pak Ustadz kenapa baru sekarang diajarkan? Ya baru sekarang masuk materinya. Nanti setelah ini silahkan remedial kalau nggak sesuai. Baca bismillah, kemudian baca apa? Surah Al-Ikhlas. Sudah? Kemudian baca takbir, Allahu Akbar. Tapi nggak usah kencang, nanti dikira demo. Baca tahlil, la ilaha illallah. Baru baca doa berikutnya yang disunnahkan apa? Allahumma jannibni syaitan. Ya Allah, jauhkan aku dari nafsu setan dan jauhkan setan ikut bersamaku. Nah, itu yang nanti akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Makanya saya kalau ketemu ustadz, anak saya nggak bisa nakal, udah disekolahkan nggak ada ini. Saya bilang coba minta doa sama kiai, coba bersedekah. Udah Pak Ustadz, anak ini nggak bisa dibilang ini. Cobalah ini anaknya panggil psikolog. Udah Pak Ustadz. Karena udah berkali datang saya tanya, tapi saya memang agak maaf jangan tersinggung. Dulu buatnya baca doa enggak Pak Ustaz. Nah, itu masalahnya. Lupa ternyata baca doa kan begitu ya. Nah, karena udah diobati ini masih nakal juga begitu. Nah, lupa baca doa karena ikut setan di situ. Kan doanya begitu. Kemudian jangan menghadap kiblat. Jadi ketika berhubungan itu mana kiblat? Nah, jangan kiblat. Berarti apa? Menyamping ke arah bukan kiblat. Nah, itu boleh. Jadi tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, menyamping. Berarti ke arah, kalau kiblat ini berarti ke sini atau ke sini ya. Nah, itu. Waduh Pak Ustadz, udah bingung mana kiblat. Pakai aja itu yang kalau di hotel itu kan ada itu stiker, oh kiblat di sana, enggak tahu. Yang kedua, an yataghatta nafsahu wa ahlahu bi ghita wa alla yakuna mutajarridin. Adabnya kalau bisa jangan tanpa sehelai benang pun. Jadi ada sitar lah, ada menutup gitu ya. Kenapa? Karena adabnya kalau terbuka sama sekali itu seperti dua hewan yang berhubungan tanpa ada sitar. Tapi ini adab, jatuhnya makruh bukan haram. Dan ternyata adab ini menjadi penting kalau kita rumahnya kecil, anak sudah gede atau anak baru TK tengah malam pingin pipis. Nah itu kalau misalnya lupa kita ngunci pintu bahaya itu. Jadi ternyata adab ini ada hikmahnya. Mungkin dulu kan masih luas tanah itu ya. Kalau sekarang kan rumahnya minimalis semua. Rumah Rasul kata orang, karena saking kecilnya. Kan Rasul rumahnya kecil tuh. Coba kalau yang pergi umroh kan kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar kan gitu. Itulah rumah Rasul kan kecil itu. Jadi sekarang itu orang pintar, rumah minimal itu rumahnya Rasul. Memang Rasul kecil. Bagi yang nggak bisa belikan istri rumah yang besar, pakailah alasan rumahnya Rasul.
Nanti yang pergi umroh aja nanti sama ustadznya. Ini Bu, makam kuburnya Rasul kan begitu. Karena kan dikatakan dalam hukum fikih haram hukumnya mengangkat jasad Nabi dari tempat dia meninggal. Harus di situ dikuburkan. Kan Nabi kan nggak sembarangan dimandikan juga, nggak berani kan? Situ-situ dikuburkan. Jadi 3 kuburan itu berarti sekecil itu rumah Rasul itu. Tipe berapa itu kan begitu. Kalau nggak bisa beli rumah gede, nah itu rumah Rasul ini, Bunda, Mama rumah Rasul. Rumah sesuai dengan sunnah. Tapi ini sifatnya adab, sopan santun, etika. Tapi kalau misalnya harus tanpa sehelai-menang tidak masalah, tapi jatuh hukumnya makruh. Yang ketiga, an yabda'a bil mula'abah wad dhammi wat takbil. Ada yang disebut dengan opening dan pembukaan. Tidak langsung saja. Kenapa? Karena yang akan kita gauli ini bukan wanita yang melayani orang, tapi itu istri kita, maka harus dengan pembukaan, pengantar, dirayu, bersentuhan dan lain sebagainya. Kemudian perlahan-lahan sampai pada puncaknya. Dan makruh hukumnya banyak bicara ketika berhubungan, apalagi membahas kerjaan. Nah, ini nggak dianjurkan itu. Kemudian disunnahkan karena tadi mendapat pendapat Imam Tahawi minimal sekali setiap 4 malam. Artinya kalau hari Kamis, malam Selasa, Jumat, malam Selasa, Rabu, Kamis, malam Sabtu harus sudah berhubungan lagi. Jadi minimal sekali setiap 4 malam. Itu etikanya. Yang keempat, kalau dia haid maka dilapisin posisi haidnya, maka yang lain silahkan. Berarti bisa pakai celana atau pakai kain untuk bagian haid antara 2 pangkal paha dan di bawah pusat ya. Maka yang lain silahkan. Itu adabnya. Kemudian kalau sudah berhubungan ya, terus suaminya masih mampu lagi, berhubungan keduanya lagi, disunnahkan dicuci dulu kemaluannya, baru berhubungan lagi. Ini sunnahnya begitu. Jadi sudah berhubungan ini, ya, anaknya masih muda kan, selang 1 jam, kepingin lagi, nah itu disunnahkan dibersihkan kemaluannya, berwudu, baru berhubungan lagi. Supaya apa? Supaya muncul semangat. Itu adabnya begitu. Tapi langsung boleh Ustaz? Gak apa-apa, ini kan adab, sifatnya sunnah. Yang keenam, disunnahkan oleh sebagian ulama hubungannya pada hari Jumat ini yang dipakai itu. Malam Jumat ini Pak Ustadz, disunnahkan sebagian ulama saja. Jadi tidak harus wajib ya, harus malam Jumat gitu. Kalau liburnya malam Minggu ya malam Minggu lah. Karena kalau Jumat nanti bahaya kan gitu. Besok nggak masuk kantor, sakit kan gitu. Atau izin istirahat kan gitu. Tapi sebagian ulama itu mengambilnya pada malam Jumat dan hari Jumat. Nah, ini untuk yang ini ya, malam pengantin ya. Yang sudah pengantin ya sudah. Yang malam pengantin sebelum berhubungan suami istri, dia mengambil pundak pasangannya lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalatha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Jadi untuk yang baru malam pertama itu dirangkul pasangannya baru berdoa, ditiup pada ubun-ubunnya, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dan kebaikan pasanganku, dan aku berlindung daripadamu kejahatan pasangan. Itu untuk yang pada malam pengantin. Nah, ini Pak Ustadz, saya kan sudah lewat ya, untuk menantunya, untuk cucunya, perlu disampaikan. Jadi ilmu yang diajarkan tidak harus dipraktekkan langsung. Ini kata Pak Ustadz malam pengantin, kawin lagi jangan. Anda menantu, ada anak, bisa disampaikan. Itu sunnah yang diajarkan.
Sekarang hukum seputar kandungan, aborsi. Apa hukumnya aborsi? Ulama sepakat aborsi hukumnya haram. Apapun alasannya hukumnya haram setelah janinnya berumur 4 bulan. Jadi kalau janin sudah berumur 4 bulan berarti 120 hari ya. Misalnya terhitung dia positif hamil pada bulan Januari, bulan Mei diaborsi, digugurkan, hukumnya haram. Tapi kalau sebelum 4 bulan, ulama berbeda pendapat. Itu maksudnya. Apa hukum aborsi? Haram, sepakat. Apalagi setelah 4 bulan, karena sudah ditiupkan ruh, sudah berbentuk, kan begitu. Tapi sebelum 4 bulan, ulama berbeda pendapat. Pertama, mazhab Hanafi boleh kalau belum sampai 4 bulan. Dan pendapat mazhab Hanafi ini sangat relevan ketika dulu kasus Bosnia Herzegovina, pemerkosaan besar-besaran itu. Nah, sekarang di Gaza Palestina juga ya. Maka pendapat mazhab Hanafi ini relevan. Belum 4 bulan hasil perkosaan, maka boleh diaborsi. Mazhab Maliki lebih kepada sebelum 40 hari. Kalau tadi kan sebelum 4 bulan ya, sebelum 40 hari. Karena menurut mazhab Maliki kan perhitungannya itu per 40 hari. Dari air sperma setelah 40 hari menjadi segumpal darah, setelah 40 hari menjadi segumpal daging, setelah 40 hari menjadi tulang belulang, kan begitu ya. Nah, jadi menurut mazhab Maliki 40 hari itu boleh untuk diaborsi dengan alasan apapun, tidak ada masalah. Mazhab Syafi'i membolehkan aborsi jika masih fase 40 hari atau 42 hari atau 45 dengan catatan tidak membahayakan. Tapi kalau membahayakan maka hukumnya haram. Jadi yang ingin saya sampaikan, mazhab Hanafi kurang dari 4 bulan, mazhab Maliki 40 hari, mazhab Syafi'i mirip 40, 42, 50, tapi dengan catatan tidak menimbulkan bahaya. Sedangkan mazhab Hambali seperti Hanafi lewat dari 4 bulan 1 hari tidak boleh, kurang itu diperbolehkan. Menurut pendapat kitab ini, menurut pendapat pengarang kitab ini, yaitu Profesor Wahab Zuhaili, kitab yang kita pelajari, dia mengambil pendapat jika tidak ada urgensitasnya, aborsi hukumnya haram. Jika tidak ada uzur yang luar biasa, sebaiknya dihindari, karena ternyata aborsi ini, kata beliau, itu menimbulkan penyakit susulan setelah itu. Akan banyak nanti masalah yang muncul, bisa terkena kanker, bisa terkena penyakit apapun, karena itu aborsi kan membunuh secara paksa. Ini terkait dengan itu. Nanti kita lihat penjelasan dari Majelis Ulama. Mudah-mudahan cukup ya, sebentar lagi. Kemudian bagaimana dengan menutup sterilisasi untuk perempuan? Ulama sepakat sterilisasi hukumnya haram mutlak. Tapi jika untuk kesehatan boleh. Nah, tapi kalau yang tadi diatur waktunya, hukumnya boleh oleh Imam Ghazali. Tapi kalau untuk sterilisasi, kalau untuk tidak ada alasan penyakit, maka hukumnya haram mutlak. Tapi kalau untuk kesehatan boleh. Kemudian bagaimana dengan bayi tabung, talqih sinai, yang dibuahi di luar kandungan? Hukumnya boleh dengan catatan spermanya dari suami istri yang sah. Kalau pembuahan di luar kandungan dilakukan, bayi tabungnya itu dengan sperma orang lain, maka hukumnya haram. Itu bedanya. Di Eropa kan sperma orang lain, karena nggak produktif, sebenarnya diganti orang lain. Dalam Islam nggak boleh, harus sperma suami istri yang sah. Kemudian kalau untuk mengkebiri binatang boleh nggak? Kan ada sekarang itu sapi yang hanya untuk susu, yang dikebiri ya. Apa hukumnya? Saya ditanya itu, beli daging sapi kurban
yang dikebiri bagaimana hukumnya, kan begitu. Nah, menurut mazhab Hanafi tidak ada masalah untuk mengkebiri binatang sehingga dia tidak bisa melahirkan atau laki-lakinya diambil kejantanannya agar nanti kambingnya atau hewannya menjadi gemuk karena dikebiri, itu boleh. Mazhab Maliki boleh selain kuda nggak boleh. Nah, kalau yang lain tidak masalah. Mazhab Hanafi membolehkan semuanya jika itu membuat tambah gemuk binatangnya. Tapi mazhab Maliki boleh kecuali kuda, karena mungkin kuda dipakai untuk kendaraan dan untuk berperang, sehingga tidak boleh. Terakhir saya bacakan fatwa MUI terkait dengan hukum aborsi di Indonesia, bagaimana hukumnya. Kita lihat, ini fatwanya keluar tahun 2000, berarti sudah 24 tahun lamanya. Berarti dulu banyak praktek aborsi ini sehingga muncul fatwanya. Apa kalimatnya? Majelis Ulama Indonesia menimbang pada akhir-akhir ini muncul pro kontra apa hukum aborsi, maka MUI pada tanggal 25 sampai 25 Juli tahun 2000 mengeluarkan keputusan. Ini pertimbangan hukumnya, saya tidak bacakan, kita langsung kepada keputusan saja. Tadi sudah kita jelaskan. 1. Mengukuhkan keputusan Majelis Ulama tahun 1983 melakukan aborsi pengguguran janin sesudah ruhnya ditiupkan, maka hukumnya haram, kecuali jika alasan medis seperti untuk menyelamatkan jiwa si maka hukumnya boleh. Jadi tadi pandangan fikih bagaimana? Semua mazhab sepakat jika di atas 4 bulan nggak boleh. Berbeda kalau di bawah 4 bulan. Hanafi yang penting di bawah 4 bulan, Maliki 40 hari, Syafi'i 40 atau 42 atau 54. Kemudian melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh juga hukumnya haram, kecuali ada alasan medis yang saya bilang tadi. Mungkin itu bukan karena perbuatannya di kasus perkosaan gitu. Nah, itu diperbolehkan, yang penting belum sampai 4 bulan. Kemudian mengharamkan semua pihak membantu aborsi. Pegawai kesehatannya, petugasnya, suaminya, yang jual obatnya, kan begitu, yang jadi tukang ojeknya, kan begitu. Misalnya mesan Gojek dia, mau ke rumah sakit tujuan aborsi, nggak boleh, cancel aja. Semua hukumnya haram dan berlaku mulai tahun 2000. Jadi yang mengizinkan, yang membantu, yang memfasilitasi hukumnya haram. Jadi ini penting kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada mantu kita, kepada cucu kita untuk mencegah ini, karena ini termasuk perbuatan membunuh manusia yang tidak berdosa. Saya kira itu sebagai penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat, menambah banyak wawasan kita. Sekali lagi saya ingin sampaikan, ada yang hukumnya wajib kita harus lakukan, ada yang hukumnya makruh kita harus berusaha menghindari kecuali kalau sangat terdesak, dan ada hukumnya sunnah kalau bisa kita kerjakan karena itu kesempurnaan. Saya selalu ditanya, apa hukumnya sunnah Pak Ustadz? Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri. Kira begitu ya. Meskipun tidak berdosa. Demikian. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.